Ketika kita menjalankan pekerjaan yang kudus, kita harus menjadi rekan kerja melalui doa. Seperti ketika Roh Kudus mengutus Paulus sebelumnya bersama Barnabas untuk melakukan pekerjaan kudus. Yakni ketika hendak memberitakan Injil kepada sang kapten. Paulus berkali-kali menulis surat kepada saudara-saudari dan berkata, "Mohon saudara-saudari, doakanlah aku banyak, agar dengan doa, saudara-saudari bisa bersama-sama bekerja dengan Paulus." Maka, banyak saudara-saudari yang selalu mendoakan Paulus. Jadi, kita pun harus bekerja bersama melalui doa. Bekerja bersama-sama. Pada hari-hari ketika kaki saudara dari wilayah Sibodi sangat sakit, Bapak berkata bahwa saudari Desheng sangat menerima berkat yang besar, karena ia bekerja bersama melalui doa. Dengan surat meringankan penderitaan saudara dari wilayah berat. Namun, jika kita tidak bekerja bersama melalui doa, Bapak akan kecewa. Sekarang, dalam proses membangun bait Allah, kita menghadapi hambatan yang serius. Karena kita tahu bahwa hanya ada waktu 4 bulan saja. 4.434. Hanya 11.120 hari. Atau 120 hari. Jadi dalam sehari, harus menyelesaikan hampir 30 nyanyian pujian. Agar misi kita dapat terselesaikan. Tetapi kini kemauan kita sangat lambat. Jika saudara-saudari memahami maksudnya, Maka hendaklah kita bekerja sama melalui doa. Meskipun ada yang mungkin telah dipergunakan bapa lebih dahulu. Untuk mengoreksi lagu-lagu, sebagai anugerah. lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun karunia semacam ini berasal dari Allah, tetapi jika tanpa doa dari saudara-saudari, pasti kita akan terhambat dengan sangat parah oleh setan. Pertama, kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun, jika kita mendoakan dan bekerja sama dengan saudara-saudari, maka Bapa pasti akan mengingat kita. Karena, mengapa demikian? Sebab kita adalah satu tubuh. Beberapa tulisan mungkin dipergunakan dalam bidang ini lebih dahulu. Sedangkan yang lain mungkin dipergunakan belakangan, baik di bidang yang sama ataupun di bidang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, dengan doa. Setiap hari, siang dan malam, doakanlah saudara-saudari yang bekerja bersama. Dengan berdoa seperti ini, Bapa berjanji, jika aku mendengar doa kalian, pekerjaan akan segera rampung. Dan seringkali, ketika menjalankan pekerjaan yang kudus, setan menyerang dengan sangat keras, dan membuat kita mudah putus asa. Saudara-saudari, kita semua tahu bahwa saudara Sibo adalah seperti bapak negara. Ia memang seperti bapak negara. Bahkan ketika menyampaikan kebenaran, ia sering diserang. Hingga pada saat ini, matanya pun sulit terbuka. Melihat video pun menjadi samar-samar. Dan matanya sangat sakit. Lalu, saudara-saudari yang lain pun. Serangan terhadap mereka juga sangat parah. Dan terkadang mereka pun merasa putus asa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bekerja sama melalui doa. Sebab setan tidak ingin pekerjaan percobaan kita selesai. Kadang-kadang, kita pun muncul pikiran jahat. Yang berkata, kenapa kita harus mendoakan mereka? Lagi pula, mereka bukanlah aku yang melakukan pekerjaan itu, melainkan saudara-saudari yang lain. Jangan berpikiran demikian. Sebab semua yang kita lakukan diam-diam dipantau oleh Bapa. Hal yang sangat ajaib adalah, mungkin yang bekerja bukanlah kita. Tapi setelah kita berdoa, baik pria maupun wanita, Bapa akan memberikan ganjaran kepada kita. Seperti yang baru saja dikatakan saudara Sibo. Ketika kakinya sakit, sekelompok saudara bersiap untuk berdoa. Di antara mereka, ada seorang saudari yang sangat giat berdoa, yang kemudian dikenal sebagai saudari Desheng. Lalu Bapa berkata, karena ia dengan doanya turut meringankan penderitaan saudara dari wilayah barat. Di masa depan, berkatnya akan sangat besar. Demikianlah firman dalam nama kudus Bapa. Jadi, dengan itu kita mengerti bahwa melalui doa, kita hendaknya senantiasa mendoakan saudara-saudari kita. Sebagai bukti bahwa kita adalah satu tubuh. Setiap hari, kita doakan saudara-saudari kita. Mereka yang bersama-sama menjalankan pekerjaan kudus. Agar pekerjaan kita segera rampung. Karena Bapa melihat kita berdoa dengan sehati dan sepikir. Tuhan juga melihat kita berdoa dengan sehati dan sepikir. Maka Tuhan berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana jika sekelompok saudara dan saudari seiman berdoa bersama dengan sehati dan sepikir? Kristus pun hadir di tengah-tengah kita. Dan memperhatikan kehadirannya bersama kita. Sehingga kita mampu menyelesaikan pembangunan bait suci. Karena misi kita ke depan sungguh sangat berat. Sebab setelah kita selesai membangun mazmur pujian, Injil harus diberitakan ke segala bangsa dan zaman. Namun saat ini jumlah saudara-saudari kita masih sedikit. Maka biarlah saudara-saudari saling menjadi rekan sekerja melalui doa. Banyaklah berdoa bagi saudara-saudari yang melayani bersama. Karena pelayanan dalam firman. Berdoalah bagi saudara-saudari yang melayani dalam ibadah. Kadang-kadang dalam proses pelayanan, kita sering merasa lelah dan letih. Putus asa. Berbagai hambatan juga ada. Maka marilah kita banyak berdoa. Bapa di surga akan menggenapkannya bagi kita. Singkirkan semua hambatan. Supaya kita dapat fokus melayani Tuhan kita.